Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Insya Allah anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pada hari ini anak-anakku akan mendapatkan materi tentang program kesiswaan, kemudian ada juga tata krama dan pendidikan karakter. Saya akan mengulas sepintas untuk materi PLS, yakni dari program kesiswaan. Program kesiswaan itu meliputi yang pertama, yakni yang sudah kita lalui, yakni pada pendaftaran siswa baru atau PPDB. Kemudian kita masuk sekarang pada pelaksanaan PLS. Kemudian akan ada lagi untuk latihan dasar kepemimpinan untuk pemilihan ketua OSIS yang dikenal dengan LDK, dan masih banyak lagi program dari kesiswaan seperti program ekstrakurikuler mengenai teknik kepramukaan, kemudian ada juga olahraga, ada juga kesenian. Itu ada hubungannya dengan program kesiswaan. Yang berikut adik-adik, kita akan masuk pada materi tentang tata krama siswa. Ketentuan umum 1. Tata krama dan tata tertib dimaksudkan sebagai pedoman bagi siswa dalam bersikap, bertutur kata, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Yang kedua, tata krama dan tata tertib ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah, masyarakat sekitar, bangsa dan negara Republik Indonesia yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung proses belajar dan pembelajaran yang efektif dan efisien. Yang berikut yang ketiga, setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib siswa SMP Negeri 7 Gorontalo dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab. Yang berikut yang masuk pada keimanan, ketakwaan, dan kegiatan keagamaan yang ada kaitannya dengan tata krama. 1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, setiap siswa wajib menjalankan kegiatan ibadah di sekolah yang diatur jadwal pelaksanaannya oleh sekolah. Berikut ketentuan disiplin yang ada masih kaitannya dengan tata krama siswa dan tata tertib. Kehadiran di kelas. 1. Siswa harus sudah berada di sekolah pada pukul 6.45. Jika guru belum datang di kelas setelah 5 menit masuk, ketua kelas segera memberitahukan kepada guru piket atau pimpinan sekolah untuk memperoleh tugas. Yang ketiga, selama berada dalam kelas dan pelajaran berlangsung, siswa tidak diperkenankan makan, minum, dan melakukan komunikasi menggunakan piranti elektronik seperti HP. Yang keempat, siswa dilarang melakukan perayaan ulang tahun di kelas dan di lingkungan sekolah yang dapat mengganggu ketertiban. Yang berikut, kehadiran di kelas. Siswa wajib mengunci kelas apabila meninggalkan kelas bersama-sama, misalnya dalam pelajaran olahraga, pelajaran laboratorium laboratorium IPA, komputer, laboratorium bahasa Inggris, kesenian, dan ketika upacara. Yang berikut, selama jam pelajaran berlangsung, siswa dilarang berada di UKS, masjid, ruang internet, perpustakaan, kantin, dan ruang-ruang lain tanpa izin. Berikut absen. Yang pertama,
apabila siswa tidak hadir di kelas, harus memberikan informasi atau alasan ketidakhadirannya dengan surat keterangan dari orang tua atau wali siswa dan diserahkan kepada wali kelas, tata usaha, atau pimpinan sekolah. Yang kedua, apabila ketidakhadiran tersebut karena sakit lebih dari 3 hari, harus disertai dengan surat keterangan dokter. Yang ketiga, apabila ternyata surat keterangan ketidakhadiran siswa yang bersangkutan tidak sah, maka ketidakhadiran siswa tersebut dianggap alpa. Yang berikut, absen. Jika pada jam sekolah ada rencana izin meninggalkan sekolah untuk kepentingan keluarga, orang tua atau wali siswa mengajukan izin kepada kepala sekolah. Apabila sangat mendesak, boleh minta izin melalui telepon, tetapi hari berikutnya harus membawa surat izin yang disampaikan kepada wali kelas. Yang berikut mengenai tata upacara bendera. Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional. Setiap siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Untuk upacara setiap hari Senin, seluruh siswa harus sudah berada di lingkungan sekolah atau di lapangan upacara pada pukul 6.45. Yang berikut yang masih ada kaitannya dengan tata krama, sopan santun dalam pergaulan. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan kepala sekolah, guru, karyawan, dan sesama teman. Hormat dan patuh terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan sekolah. Menjaga nama baik sekolah, kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa SMP Negeri 7 Gorontalo. Sopan santun dalam pergaulan ini yakni seperti contoh, saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan agama dan latar budaya masing-masing, menghormati ide, pikiran, hak cipta dan hak milik orang lain, teman dan warga sekolah, menyampaikan pendapat, saran dan usul secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa orang lain. Berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila melanggar hak orang lain atau berbuat salah kepada orang lain. Berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah dan yang benar adalah benar. Menggunakan bahasa yang baik, benar dan beradab dalam pergaulan. Tidak membuat keributan, kegaduhan, berbicara terlalu keras yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar dan pembelajaran di sekolah. Berikut kaitan dengan tata krama yakni mengenai tata tertib seragam sekolah. Pada hari Senin dan hari Selasa, pakaian seragam putih biru. Hari Rabu, pakaian seragam pramuka. Kamis, pakaian seragam putih coklat. Jumat, pakaian seragam PMR, putih-putih. Model pakaian seragam sekolah harus sesuai dengan ketentuan. Ikat pinggang warna hitam atau boleh lebarnya 3 cm, pakai gisper standar sekolah. Sepatu hitam, kaos kaki putih, panjang kaos kaki minimal 10 cm dari mata kaki, seragam pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam. Seragam tidak boleh ketat sehingga bodinya kelihatan menonjol. Seragam olahraga wajib dipakai pada jam pelajaran olahraga. Pada saat upacara, wajib menggunakan topi. Semua seragam sekolah harus dilengkapi dengan atribut sesuai dengan ketentuan. Yang berikut perhiasan rambut dan kuku. Siswa putra tidak diperkenankan memakai perhiasan apapun kecuali jam tangan. Siswa putri
Tidak diperkenankan memakai gelang, kecuali jam tangan dan perhiasan lain tidak boleh berlebihan. Rambut siswa putri yang tidak berjilbab harus ditata rapi dan telinga harus kelihatan. Bagi yang berambut panjang harus diikat ke belakang. Rambut siswa putra dipotong rapi, bersih, sopan dan terpelihara dengan ketentuan bagian depan di atas alis, samping di atas telinga, dan belakang tidak menutup kerah leher baju. Dan yang kelima, rambut tidak boleh dicat. Siswa putra maupun putri tidak boleh berkuku panjang dan dicat. Pelanggaran dan larangan. Segala perilaku yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan, keimanan, kedisiplinan, kelakuan ataupun kesantunan, kebersihan dan penampilan merupakan pelanggaran ringan. Pelanggaran sedang, membolos, tidak masuk sekolah tanpa keterangan 3 hari berturut-turut, membawa telepon seluler atau HP, merusak fasilitas sekolah, menghina teman, guru, karyawan atau orang tua, membawa sepeda motor, membawa teman yang bukan warga sekolah tanpa izin. Pelanggaran berat, melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan asusila, merokok, tentang tata krama dan pendidikan karakter serta program dari bidang kesiswaan. Terima kasih atas perhatian adik-adik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan ketemu setelah pandemi ini akan berakhir. Amin ya rabbil alamin.